Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggagalkan peredaran ganja asal Sumatera Utara di daerah Lubuk Begalung, Padang. Seorang pengumpul kelapa di Pariaman meninggal setelah ditimpa kelapa yang dijatuhkan beruk. Nasib pabrik tekstil di Silungkang sawah lunto. Turun dulu Pak. 3 pelaku penyalahgunaan narkoba tak berkutik saat ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah pos pemuda di daerah Kota Baru, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket besar dan 21 paket sedang ganja siap edar dari seorang pengedar. Sedangkan dari 2 orang pengguna narkoba, polisi menemukan 3 paket sedang ganja kering. Penangkapan dilakukan atas laporan warga tentang adanya peredaran ganja dalam jumlah besar. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jika ganja kering itu diperolehnya dari Provinsi Sumatera Utara dan akan diedarkan di Kota Padang. Bersama barang bukti, ketiga pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ini karena ada informasi dari masyarakat maraknya peredaran narkotika jenis ganja di daerah Lubek dan dilakukan penyelidikan oleh tim Opsnal Raja Wali. Selanjutnya tim berhasil mengamankan 3 orang pelaku dengan barang bukti masing-masingnya berbeda. Yang pertama, yang tersangka utama ada 1 paket besar dan 21 paket sedang siap edar. Dan di masing-masing tersangka lainnya ada menyimpan dan memiliki menguasai narkotika jenis ganja 1 dan 2 paket. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini untuk mencari bandar yang lebih besar. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Purin, pengumpul dan pengupas kelapa, dimakamkan di pemakaman keluarga. Tak jauh dari rumahnya, di Korong Durian Gadang, Desa Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, pada hari Sabtu siang. Pemakaman diwarnai suasana duka, serta diiringi doa karena tak menyangka kepergiannya begitu cepat tanpa diduga. Korban sehari-harinya berprofesi sebagai pengumpul dan pengupas kelapa ini meninggalkan seorang istri dan 2 orang putri yang masih sekolah. Jumat pagi, korban mencari rezeki dengan mengumpulkan kelapa dan sekaligus mengupasnya. Kebetulan tetangganya menggunakan jasa beruk untuk memetik kelapa. Namun naas baginya, sebuah kelapa jatuh dan tepat mengenai kepalanya. Karena tak sadarkan diri, korban dibawa ke rumah sakit. Namun karena mengalami pendarahan dan keretakan di kepalanya, rumah sakit merujuknya ke rumah sakit yang lebih lengkap di Padang. Sayang nyawanya tak tertolong. Purin meninggal pada Jumat malam. Sedang memanjat kelapa di depan. Jadi yang almarhum langsung jalan ke depan, dilarang oleh yang punya monyet. Kerjaan dulu yang belakang katanya kan. Jadi mungkin entah yang namanya malang, siapa yang tahu kan. Tiba-tiba almarhum ini udah sampai aja di depan tempat monyet yang memanjat kelapa itu. Terjadilah kepala almarhum ditimpa oleh kelapa. Keluarga korban hanya bisa pasrah dengan kepergian orang yang sangat mereka sayangi untuk selama-lamanya dan berharap kepada teman seperjuangannya untuk tetap berhati-hati agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Hidup segan, mati pun tak mau. Begitulah gambaran sebuah pabrik tekstil yang masih beroperasi di daerah Silungkang, sekitar 15 km dari kota Sawalunto. Pabrik yang berusia lebih dari setengah abad ini merupakan legenda hidup tentang kepiawaian warga Silungkang dalam hal menenun. Di pabrik ini, semua proses pembuatan sebuah sarung dikerjakan oleh 40 orang karyawannya yang merupakan warga asli Silungkang. Mulai dari mewarnai, memindahkan gulungan benang ke dalam bagian-bagian mesin, hingga menenunnya menjadi sebuah kain sarung. Saat sekarang, hanya Taltek yang masih bertahan memproduksi kain sarung yang menjadi ciri khasnya sejak pabrik ini berdiri tahun 1950. Saat sekarang, pabrik Taltek dioperasikan oleh Darson, cucu Bapak Talaha yang mendirikan pabrik ini. Talaha mendirikan pabrik tekstil usai belajar di Bandung, setelah diasingkan oleh penjajah Belanda di Bovendigul selama 23 tahun. Pada awal berdirinya, mesin-mesin di pabrik ini dirakit sendiri oleh Talaha dari berbagai barang rongsokan yang didapatnya dari tambang batu bara Ombilin di Sawalunto. Meski dirakit dari bahan rongsokan, Taltek mampu bersaing dengan pabrik sejenis yang ada di Silungkang. Bahkan, kain sarung yang diproduksi Taltek diincar banyak orang. Maka tak mengherankan, pada saat itu, para pegawai pabrik tekstil ini menjadi tolak ukur kemakmuran warga Silungkang. Maklum, pegawainya mempunyai gaji yang tinggi karena kain sarung hasil produksinya laris manis. Namun pabrik ini tak mampu mengikuti kemajuan teknologi. Saat dunia tekstil telah mengenal produksi dengan sistem digital, Taltek justru menambah mesin tenunnya dari bekas pabrik tekstil di Padang yang gulung tikar. Tahun 1975 ditambah 10 buah lagi mesin ATM ini dengan mesin yang dari firma Samudra Ulak Karang Padang. Dan tahun 77 ditambah 6 buah lagi pun mesin dari Samudra Padang itu juga. Dan Samudra Padang pun tutup tahun 77 itu tutup lagi. Dan kalau di Sumatera Barat yang tinggal sekarang ini satu dan satu lagi Jembatan Merah di Kebun Jeruk. Nah, itu. Kalau yang lain-lainnya sudah tutup. Sebagai sebuah industri yang syarat dengan mesin berteknologi kekinian, Darson tak mampu bersaing dengan usaha sejenis yang ada di negeri ini. Kemampuan Darson untuk mengembangkan usahanya jauh dari kata mampu. Bagi Darson, bisa mengoperasikan mesin-mesin tua dan menghidupi puluhan karyawannya sudah dianggapnya sebagai anugerah yang tak terhingga. Selain kekurangan modal untuk melakukan modernisasi mesin-mesinnya, hasil produksi Taltek juga kalah bersaing dengan sarung buatan pabrik di Pulau Jawa. Buktinya, 75% hasil produksi Taltek justru diserap pasar di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Barat sendiri, tempat di mana Taltek beroperasi, hanya mampu menyerap sisanya. Ketidakarifan penguasa lokal untuk memberdayakan produksi sendiri merupakan halangan tersendiri bagi pabrik Taltek. Jika saja pemerintah Sawalunto dan Sumatera Barat mewajibkan pegawainya menggunakan kain sarung produksi Silungkang ini, maka bisa dipastikan kejayaan Silungkang sebagai penghasil tenun berkualitas akan kembali berkibar. Aldian melaporkan dari Silungkang.